Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan kita kelompok 2 dari Universitas Bina Bangsa. Sebelum itu, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas salah satu MK, mata kuliah Sistem Informasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi Dual Operating System Windows menggunakan Virtual Machine atau VM VirtualBox. Untuk pembahasan kali ini kita dibagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi dan sejarah masing-masing versi OS tersebut. Nanti kita akan menjelaskan versi lama tahun 2000-an dan versi terbarunya. Terus, yang kedua yaitu alasan memilih versi operasi sistem tersebut. Yang ketiga, fitur utama yang baru dibandingkan versi sebelumnya. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan operasi sistem tersebut. Yang terakhir, praktek instalasi dan langkah-langkahnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan deskripsi operasi sistem versi lama dan versi terbaru. Di sini untuk versi lamanya kita memakai Windows XP dan untuk terbarunya Windows 2007. Untuk Windows XP. Windows XP adalah salah satu operasi sistem atau salah satu sistem operasi yang berbasiskan grafis. Dibuat oleh perusahaan Microsoft untuk dapat digunakan pada sebuah komputer. Contohnya, seperti komputer pribadi maupun rumahan, komputer untuk kegiatan bisnis, notebook, dan pusat media atau media center. Windows XP untuk pertama kalinya dirilis pada tanggal 25 Oktober tahun 2001. Nama XP sendiri adalah kependekan dari Experience. Windows XP merupakan penerus dari Windows 2000 Professional dan Windows Millennium Edition atau Windows ME, yang merupakan sistem operasi Windows pertama yang dibangun di atas kernel dan arsitektur Windows NT. Windows XP sebelumnya dikenal dengan kode sandi Whistler, dikembangkan oleh pengembang Microsoft pertengahan tahun 2000-an. Bersamaan dengan proyek ini, Microsoft juga tengah mempersiapkan Windows generasi baru penerus, Windows Millennium Edition atau Windows ME, dinamakan dengan kode sandi Windows Neptune, untuk diproyeksikan sebagai Windows NT versi rumahan. Setelah Windows ME dianggap kurang sukses menyaingi kesuksesan Windows 98, Microsoft pun akhirnya memutuskan untuk menggabungkan dua buah sistem operasi Windows tersebut. Operasi sistem berbasiskan Windows NT dan OS berbasiskan Windows 9X ke dalam satu produk. Itulah yang kita kenal sampai sekarang sebagai Windows XP. Pada Windows XP ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu Windows XP Professional, yang kedua XP Home Edition, yang ketiga XP Media Center Edition, yang keempat XP Tablet PC Edition, yang kelima XP Starter Edition, yang keenam Windows XP Professional X64 Edition, dan yang terakhir Windows XP Professional 64-bit Edition for Titanium. Dan untuk yang kedua yaitu operasi sistem versi lama kita memakai Windows 7. Microsoft Windows 7 ini pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 2009. Windows 7 ini mempunyai banyak fitur baru, walaupun relatif masih dekat dengan Windows Vista. Tetapi di Windows 7 semua kemampuan yang ada di Windows Vista sudah disempurnakan pada Windows 7. Microsoft tidak banyak merombak tampilan desktop, tetapi
Fasilitas yang ada lebih disempurnakan juga dengan tombol Start yang semakin interaktif dan hidup. Selain itu, tentu saja Microsoft telah menambah berbagai fitur mulai dari icon sampai dengan tampilan di setiap Windows atau jendela. Walaupun Microsoft Windows 7 bukan merupakan suatu revolusi, tetap saja kehadirannya akan mengguncang sistem operasi dunia di masa yang akan datang. Ada satu hal yang menarik dari Windows 7 ini, antara lain proses reflection. Dengan fasilitas ini akan mengurangi gangguan yang disebabkan oleh proses diagnostik. Sebagai contoh, apabila terjadi sebuah proses yang kemudian mengalami kegagalan, maka Windows 7 akan menangkap isi proses yang gagal dari memori untuk kemudian direplikasi melalui semacam cloning. Proses yang gagal akan diagnosa pada saat yang bersamaan dengan berjalannya aplikasi dalam proses yang telah direplikasi, sehingga pemakai akan tetap produktif menggunakan aplikasi ketika Windows 7 menganalisa kondisi kegagalan proses. Ini merupakan salah satu fitur andalan dari Windows 7, dan tentu saja masih banyak fitur lainnya. Seperti halnya Windows Vista, sistem operasi ini juga memiliki beberapa fitur spesifik terkait desain grafis dan animasi, pengaturan dokumen bisnis, dan kemudahan berinteraksi dengan para pelaku bisnis lainnya. Interface yang disebut dengan Windows Aero juga tetap hadir dengan memberikan kesan desktop berkinerja tinggi. Dalam hal ini, Microsoft juga menghadirkan tampilan profesional. Desain transparan dengan efek-efek halus seperti refleksi dinamis, animasi yang halus dengan fitur-fitur navigasi 3D, desktop Windows, flip and flip yang semakin sempurna. Kalau Anda sudah memanfaatkan kecanggihan Windows Vista, Windows 7 juga tetap mendukung kinerjanya. Sistem ini memiliki beberapa fitur khusus seperti Windows BitLocker Drive Encryption yang sudah semakin sempurna. Fitur ini berfungsi untuk melindungi data dan properti intelektual dari pihak lain apabila komputer tersebut hilang. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari Windows XP dan Windows 2007 dari saya. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvina Mustafa, Sistem Informasi Kelompok 2 Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa alasan mengapa Windows XP masih diminati banyak orang. Yang pertama, lebih ringan. Windows XP lebih ringan untuk komputer-komputer yang spesifikasinya rendah ketimbang Windows 7 yang memerlukan spesifikasinya tinggi. Yang kedua, lebih cepat. Untuk kinerja lebih baik, banyak yang berpendapat bahwa Windows XP lebih cepat karena selain dari faktor ringan, karena ringan spesifikasinya yang diminatinya lebih sedikit ketimbang Windows 7. Yang ketiga, mudah. Karena Windows XP telah dikenal banyak orang, banyak sekali yang lebih paham atau mengerti Windows XP ketimbang Windows 7 yang berubah banyak pada tampilan fitur dan sebagai berikut. Yang keempat, murah. Kemungkinan para pengguna Windows XP yang budget rendah lebih memilih Windows XP ketimbang Windows 7 yang harganya lebih tinggi. Yang kelima, sederhana. Beberapa orang mungkin tampilan komputer mereka sederhana saja seperti Windows XP, sehingga mereka lebih nyaman pada Windows XP ketimbang Windows 7 yang bertampil banyak animasi serta agak mengkilau. Yang keenam, kecocokan perangkat keras bagi pengguna komputer lama atau mungkin motherboard dan hardware lainnya yang muncul jauh sebelum Windows 7 lahir beberapa dari mereka lebih cocok pada Windows XP ketimbang Windows 7 karena hardware tidak memandai dari beberapa
segi kekuatan, dan sebagainya berikut. Yang ketujuh, untuk bermain permainan. Dalam pengalaman gaming, banyak orang memilih Windows XP dari berbagai hal karena keringanan, sederhana, tidak ribet, mudah, dan juga fitur yang mungkin lebih pahami jika terjadi suatu masalah dan ataupun error, hang, blue screen off, dan sebagainya berikut. Ada beberapa alasan mengapa Windows 7 masih diminati banyak orang. Yang pertama, karena faktor user interface yang begitu sederhana namun menarik, dengan biru sebagai warna dominan yang memberikan kesan tenang dan santai. Yang kedua, karena adanya Windows Media Center. Windows Media Center merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai file, foto, video, dan musik, kemudian memutarnya langsung tanpa harus mencari melalui hard drive. Yang ketiga, Windows 7 menyediakan dukungan untuk sejumlah aplikasi populer seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Yang keempat, Windows 7 hadir dengan kestabilan serta efisiensi sumber daya perangkat yang signifikan. Jika kamu sedang mencari referensi Windows untuk komputer, Windows 7 jadi pilihan yang tepat. Yang kelima, Windows 7 adalah OS yang dirancang dengan fokus pengembangan dasar Windows. Keluhan atau minimnya dukungan software sehari-hari untuk OS ini relatif minim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Yuliana dari kelompok 2 Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur operasi Windows XP. Yang pertama ada manajemen proses. Untuk menjalankan beberapa aplikasi yang mengatur sumber daya atau hardware yang berada di komputer seperti CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input atau output. Yang kedua ada manajemen memori utama. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa saja yang menggunakannya. Yang ketiga ada manajemen secondary storage seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, dan lain-lain. Yang keempat ada manajemen sistem input atau output, untuk mengatur semua hardware yang berhubungan dengan input dan output sebuah perangkat. Yang kelima ada manajemen berkas. Berkas atau file dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Yang keenam ada sistem proteksi. Karena Windows XP mempunyai fitur multi-user, maka jelas proteksi atau keamanan haruslah menjadi hal yang sangat penting. Yang ketujuh ada jaringan. Untuk terhubung dengan jaringan dimulai dengan plug atau play, remote desktop, sampai dengan network stop wizard. Yang kedelapan ada command interpreter system. Begitu banyak fitur yang telah disebutkan di atas, semuanya itu dikumpulkan menjadi satu dalam control panel di Windows XP. Kemudian fitur-fitur Windows 7. Yang pertama itu ada Snap, Check, dan Pack. Untuk Pack menggunakan program dan file yang sering digunakan dapat diakses dengan mudah tanpa membuat desktop berantakan. Sedangkan Snap untuk mengukur ulang dua jendela dapat terbuka pada sisi kanan dan kiri atau dapat melakukan perbandingan. Sedangkan dengan Check untuk memperkecil jendela yang sedang terbuka. Yang kedua ada Windows Touch. Fitur ini telah dimasukkan ke Windows 7 dan tersedia pada komputer dengan layar sentuh. Yang ketiga ada Internet Explorer 8. Aktivitas yang paling populer pada personal komputer antara lain saling berselancar. Yang keempat ada Windows Live Essential. Aplikasi ini akan diupdate secara berkala untuk menyediakan fitur yang inovatif dan terintegrasi dengan layanan berbasis web. Yang kelima ada Windows Search.
Ini merupakan fitur instan untuk mengidentifikasi lokasi dan membuat file apapun pada personal komputer dari menu Start dengan mengetik 1 atau 2 kalimat. Yang keenam ada Web Slide. Fitur ini terbaru yang dapat digunakan pengguna untuk memotong bagian dan ditargetkan dari sebuah website menjadi timeline kecil yang ditempatkan pada toolbar Internet Explorer 8. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Purwanti dari kelas 2C kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam instalasi dual system menggunakan VirtualBox pada Windows 2000-an dengan Windows terkini. Sebelum saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada VirtualBox, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan pada Windows tersebut yang tahun 2000-an dengan tahun terkini. Pada Windows terkini itu kelebihannya yang pertama, lebih hemat ketika melakukan resource booting sehingga lebih cepat dan stabil ketika melakukan booting. Kedua, sudah banyak aplikasi yang mendukung kinerja Windows ini. Ketiga, lebih banyak features dan tools-nya sehingga memudahkan para driver dalam menggunakan Windows ini. Kemudian yang keempat, pada Windows XP itu plug and play-nya lebih bekerja secara otomatis dan driver tambahan yang kompatibel dengan hardware yang dapat terkoneksi dan terbaca dengan hardware tambahan. Yang kelima, Windows XP lebih cepat kinerjanya, dan kemudian yang terakhir itu lebih banyak driver yang menunjang kerja Windows ini. Sedangkan untuk kelemahan dari Windows yang terkini adalah satu, sistem keamanan yang kurang baik. Kedua, kehilangan atau resiko kehilangan data itu sangat besar. Dalam remote administration-nya, Windows Security Network-nya masih lambat untuk membaca file-file crack, sehingga ketika melakukan akses remote mudah untuk virus dan penyusup masuk. Yang berikutnya, terlalu banyak sistem Windows crash dibanding Windows Vista-nya. Terus yang terakhir, kelemahannya Windows ini sangat lambat atau menampilkan preview file-file bawaannya. Terima kasih, itu saja. Sekarang saya lanjutkan dengan kelebihan dan kekurangan dengan pemasangan VirtualBox-nya pada Windows tahun 2000-an dan Windows terkini. Kembali di sini kelebihan untuk Windows tahun 2000-an yaitu stabil dan lengkap. Yang kedua, lebih mudah menemukan software yang kompatibel. Yang ketiga, multimedia sangat lengkap. Yang keempat, learning kurva yang sangat mudah. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu rentan virus, support yang berakhir dalam waktu dekat, update yang mengganggu, menginstal software lebih mudah tetapi cepat melambat, kemudian kompatibilitas dengan hardware lain itu dibatasi. Kemudian kelebihan dari VirtualBox versi lama yaitu menawarkan built-in yang berbasis wizard, mendukung beberapa monitor virtual, upgrade versi minor akan lebih sering terjadi. Sedangkan kelemahannya adalah faktor keamanan dan komunikasi yang rendah, ada lebih banyak kode keamanan dan tidak mendukung dalam penggunaan tipe USB 3. Kemudian untuk kelebihan yang VirtualBox versi terbaru adalah mudah digunakan, lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya, mendukung lebih banyak virtual hard disk,
dan penggunaan VGA itu bisa diatur presentasinya. Sedangkan kelemahannya tidak bisa mengakses perangkat yang menggunakan USB. Beberapa game tidak bisa berjalan full screen-nya. Virtual mesin akan dijalankan sekaligus, membutuhkan memori yang sangat besar. Sekian dari saya, kelebihan dan kekurangan dalam pemasangan VirtualBox pada Windows tahun 2000-an dan Windows terkini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idah Maulid. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginstal Windows XP menggunakan VirtualBox. Yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian kita pilih baru. Kita masukkan Windows XP. Kemudian kita pilih 124 ya. Kita buat harddisk virtual sekarang. Kita pilih virtual disk image. Dialokasikan secara dinamik. Kita ikutin aja, kita buat. Kemudian setelah ini kita bisa mulai prosesnya. Kita pilih ini. Enter. F8, enter lagi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
next. Sekarang kita masukkan kuncinya. M 6 F 9 8X Q 2M YQ K 9 F 7 DBB 2 X. Kita pilih next. Kita next saja. Kita pilih lokasi Jakarta. Next. Kita tunggu lagi prosesnya seperti sebelumnya. Kita pilih next. Next. Tunggu lagi. Sebentar lagi. Beres. Kita tunggu. Sekarang beres.